dengan berkaca-kaca bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya usianya sudah 72 tahun, beliau sudah selesai kepada kehidupannya, beliau sudah mencapai semuanya, bahwasanya menjadi pemimpin adalah pengabdian terakhir beliau untuk rakyat dan bangsa sebelum beliau berpulang nanti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Beliau ingin mengabdikan segala bakti luhurnya untuk rakyat dan bangsa, dan bagi saya itu adalah statement yang sangat sincerity, sangat tulus sekali. Pemimpin itu harus menguasai geopolitik dan menguasai security global. Kenapa? Karena geopolitik Indonesia ini adalah negara kepulauan. Indonesia ini negara kepulauan yang memiliki tantangan tinggi di dalam geopolitik, di mana dimulai dari Natuna sampai dengan separatisme itu sangat riskan sekali. Geopolitik ini sayang sekali belum banyak diekspos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program ID Talk. Kali ini saya bersama ibu yang cantik, ramah, dan kritis. Beliau adalah sosok perempuan yang paham terhadap peta perpolitikan Indonesia. Selain itu, beliau juga sebagai pemerhati sosial. Beliau adalah Raden Ayu Mayasari Timur Gondokusumo. Sehat, Ibu? Sehat, terima kasih, Mas Erwin. Ibu, jauh-jauh nih dari Jakarta ke Bandung nih, Bu. Iya. Sehat, Ibu? Sehat. Sehat. Bu pengen mengenal sosok Ibu terlebih dahulu, Bu. Raden Ayu, Bu. Oke, memang saya dari keluarga Mangkunegoro 4, keluarga Gondokusumo, dari Jawa Tengah ya, dari Jawa Tengah, dari Surakarta, Hadiningrat. Hadiningrat. Oke. Jadi bangsawan, Bu. Ya seperti itu. Pemerhati politik dan sosial dari daerah bangsawan Surakarta, Bu Maya. Ibu, soal geopolitik di Indonesia seperti apa, Bu, menurut Ibu sendiri? Terlebih kemarin KPU menetapkan 3 pasangan capres, nomor 1 Pak Anies dan Caimin, nomor 2 Prabowo dan Gibran, nomor 3 Ganjar dan Pak Mahfud. Gimana tuh, Bu, menurut Ibu sendiri? Oke. Mengenai masalah geopolitik di Indonesia, geopolitik itu ada kan untuk menentukan pembinaan politik di Indonesia. Geopolitik itu sangat penting karena letak geografis itu juga memiliki peran untuk menentukan tujuan negara itu berhasil atau tidak. Jadi ketika orang berperang itu pasti harus menguasai medan dan menguasai strategi. Kenapa pemimpin bangsa itu harus menguasai geopolitik negara Indonesia sendiri? Karena untuk bisa menghandle, menguasai medannya, dan juga kalau orang sudah menguasai medan, dia akan menguasai strategi, dan tujuan negara itu akan lebih mudah tercapai karena kita sudah mempetakan apa yang harus dilakukan untuk tujuan negara itu berhasil. Dan geopolitik ini sayang sekali belum banyak diekspos ya. Belum banyak diekspos. Saya belum mendengar ketiga calon wakil presiden ini mengeksplor tentang geopolitik di debat-debat calon presiden. Saya belum pernah mendengarnya. Namun di antara 3 calon presiden, menurut saya yang memiliki expert kelebihan dan menguasai tentang geopolitik, security global, dan environment, yaitu grammar-grammar tentang isu dunia, isu internasional. Di antara 3 kita harus mengakui bahwasanya dari militer Pak
Prabowo itu akan lebih bisa mengcounter dan mengcover tentang kepentingan bangsa Indonesia terhadap geopolitik dan security global. Karena melihat dari latar belakang Bapak Purnawirawan Jenderal Prabowo Subianto ini sudah jam terbangnya sudah sangat tinggi di militer, lepas dari isu-isu apapun, tapi secara pribadi saya mengenal beliau pun beliau sangat memiliki integritas pribadi dan loyalitas terhadap bangsa dan rakyat ini yang sudah tidak diragukan lagi. Kita setiap orang, setiap pemimpin pasti ada plus minusnya, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Semuanya walaupun pemimpin adalah manusia biasa. Namun ketika kita melihat dari ketiga kandidat itu, menurut saya yang benar-benar memiliki kapabilitas, memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki handle yang tangkas di bidang security global dan geopolitik adalah Pak Prabowo. Melihat latar belakang di militer yang begitu sangat memiliki jam terbang yang tinggi. Beliau juga di dalam Menteri Pertahanan juga kinerjanya cukup bagus, dan beliau benar-benar bisa kita lihat ketika ada kunjungan di Singapura kemarin. Pak Prabowo sangat tangkas sekali menengahi konflik-konflik internasional, dan beliau juga cakap dalam menghandle konflik di dalam negeri. Kemarin di Palestina pun beliau juga berkunjung sendiri. Beliau juga mengedepankan, yang saya sangat salut dari Pak Prabowo adalah beliau mengedepankan konsultasi dan negosiasi, komunikasi yang sangat strategis. Itu adalah sebagai solusi perselisihan dunia internasional. Karena peperangan dan sanksi atau hukuman itu bukan jalan keluar yang baik. Jadi di dalam pertikaian internasional, perselisihan internasional, itu yang seharusnya dikedepankan adalah dari sejarahnya, historikalnya, perdamaian dunia yang mengedepankan masalah negosiasi dan komunikasi strategis antar bangsa. Jadi kita bisa menemukan titik kepentingan, titik temu kepentingan dari negara-negara yang sedang berkonflik, kita negosiasikan, kita komunikasikan untuk menghindari perang dan menghindari kekerasan. Itu yang paling penting. Karena keamanan di dunia itu adalah kebutuhan mendasar dari seluruh rakyat dan seluruh negara. Ya. Soal geopolitik, pasangan nomor 2 yang lebih expert yang lebih memiliki handle yang sangat kuat, itu yang memiliki latar belakang militer, itu menurut saya tetap yang paling tepat. Okay. Untuk yang kedua paslonnya itu gimana, Bu? Untuk soal geopolitik, menurut Ibu sendiri, apakah yang mengikuti alurnya atau gimana, atau nanti bakal dilimpahkan ke menteri? Dua-duanya kalau kita lihat kan dari sipil ya. Dari sipil, dari mantan-mantan gubernur. Saya tidak ingin berbicara terlalu luas untuk paslon yang lain karena itu mungkin kurang etis ya. Cuma untuk sebagai pengamat sosial dan politik, saya menyarankan ya setiap pemimpin itu harus menguasai geopolitik dan menguasai security global. Kenapa? Karena geopolitik Indonesia ini adalah negara kepulauan. Indonesia ini negara kepulauan yang memiliki tantangan tinggi di dalam geopolitik, di mana dimulai dari Natuna sampai dengan separatisme itu sangat riskan sekali. Kalau kita tidak memiliki pemimpin yang terbiasa dengan strategi militer yang bagus, strategi pengamanan yang bagus, jiwa korsa yang tinggi, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik nasional ataupun internasional. Sipil, it's okay.
mereka juga menguasai tentang government, tapi pemimpin yang berlatar belakang militer itu akan lebih memiliki handle yang tinggi, kecakapan yang tinggi di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik nasional ataupun internasional. Karena memang kita Indonesia itu secara geografis kan berada pada silang dunia internasional, dan memang sistem internasional itu adalah multi bermacam-macam negara, itu kan sangat tidak bisa diprediksi ya, tentang ancaman dari luar, tentang ancaman dari dalam, seperti itu. Jadi kita benar-benar harus memiliki konsep-konsep tentang perdamaian dunia, perdamaian baik di dunia luar maupun di dunia dalam. Karena tujuan geopolitik itu untuk geopolitik ke dalam itu adalah kita tetap harus menjalin persatuan dan kesatuan serta mencegah disintegrasi. Ketika geopolitik keluar, kita tujuannya untuk bagaimana kita menjaga dan menjamin kepentingan nasional di dalam kehidupan internasional. Kita harus tetap menjaga kepentingan nasional kita di kehidupan internasional yang di era globalisasi yang semakin mendunia ini. Kita butuh pemimpin yang memiliki nasionalisme tinggi, kita memiliki handle kontrol yang tinggi tentang penguasaan keamanan dunia, dan itu saya pribadi dan sebagai pengamat politik tetap saya harus menyarankan untuk pemimpin dari militer itu sudah terbukti sih bisa untuk menghandle ancaman-ancaman dari internasional seperti itu. Karena geopolitik ini sangat-sangat menentukan sekali bagaimana tujuan negara ini bisa tercapai, seperti itu. Dan untuk masalah security global, keamanan dunia yang menjadi kebutuhan seluruh umat di dunia ini, konsep-konsepnya adalah kita harus bisa menghormati kedaulatan dari setiap negara. Kita harus menghormati kepentingan di setiap negara. Walaupun di titik internasional kita memiliki kepentingan bersama untuk mewujudkan perdamaian dunia. Tapi menghormati kedaulatan masing-masing negara itu menjadi dasar dari kita melakukan kerjasama perdamaian internasional. Seperti itu. Soal geopolitik, paslon nomor 2 paling expert ya, Bu? Paling expert. Tapi mengingat wakilnya nih, Bu, yang dianggap kontroversi mungkin ya, Bu? Dan terbilang cukup muda. Gimana tuh? Apakah bisa mengimbangi dengan keekspertan Pak Prabowo sendiri, Bu? Kapabilitas dan integritas, loyalitas Pak Prabowo di dalam negara ini memang sangat tidak diragukan lagi. Mendapatkan calon wakil presiden yang muda, yang banyak mendapatkan kontroversial dari kemarin keputusan MK dan kapabilitas beliau yang masih terlalu muda, saya hanya menyikapi sebenarnya dari awal saya pernah menyayangkan dan pernah mungkin sedikit mengkoreksi memang tentang mekanisme tentang MK itu, tapi memang sudah diputuskan, sudah tidak ada pertentangan lagi ya, dan kita harus melihat ke depan. Kalau memang ini sudah fix Mas Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo, saya melihatnya bukan Mas Gibran ya, tapi saya fokus kepada kapabilitas Pak Prabowo yang bisa benar-benar menjulang kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa. Sedikit kecewa, saya pikir itu bukan hal yang dewasa, tapi kita harus mensupport. Kita harus mensupport keduanya, kalaupun mungkin di mata masyarakat dan di mata beberapa kalangan mungkin ada yang salah, ya ini sudah terjadi, ini sudah diputuskan oleh lembaga negara, dan fokus kita ke depan adalah selain kita percaya
kepada Pak Prabowo, kita harus mengadvise generasi muda seperti Mas Gibran. Kita mengadvise beliau agar beliau belajar lebih banyak lagi untuk dapat mengimbangi kemampuan Pak Prabowo yang sudah sangat tinggi jam terbangnya, yang sudah tidak diragukan lagi, agar juga tidak merugikan nama besar Pak Prabowo yang sudah di dalam bangsa ini itu tidak usah diragukan lagi. Dengan adanya Mas Gibran mendampingi Pak Prabowo, kita harapkan, kita mengadvise Mas Gibran untuk menatap ke depan masa depan bangsa, tapi jangan lupa untuk selalu belajar lagi, selalu belajar bernegara, berbangsa dengan lebih benar lagi, lebih memiliki etika yang lebih bisa dipertanggungjawabkan ke depan. Tunjukkan kepada negara Indonesia, kepada seluruh rakyat bahwasanya yang muda, yang dianggap mungkin banyak kontroversial, tapi bisa bekerja sama secara seimbang dengan Pak Prabowo dan bisa saling mendukung, bisa saling memberikan kekuatan yang luar biasa untuk membangun bangsa bersama-sama. Jadi tidak merugikan nama Pak Prabowo, tapi saling melengkapi. Dan kuncinya untuk Mas Gibran yang masih muda adalah tetap harus belajar banyak lagi. Belajar kepada negara, belajar kepada rakyat, dan belajar kepada pemimpinnya yaitu Pak Prabowo untuk bisa menyempurnakan kepemimpinan di 2024 nanti. Dari 3 paslon ini, Ibu lebih mengenal siapa, Bu? Secara pribadi dan secara umum jelas saya lebih mengenal Pak Prabowo karena saya lahir dan dibesarkan, tumbuh di era Orde Baru. Jadi kami sangat mengenal keluarga Pak Prabowo. Papa saya juga negarawan Orde Baru. Eyang saya juga masih satu kekeluargaan, satu rumpun dengan mantan istrinya beliau, yaitu Bu Titi, sama-sama dari Mangkunegaran. Jadi saya sangat mengenal Pak Prabowo itu memang dari kecil. Jadi sangat-sangat mengenal bukan hanya sosoknya, pribadinya, tapi benar-benar itu termasuk dulu idola saya. Pak Prabowo itu satu usia dengan papi saya, jadi papi saya 75 tahun, tapi Pak Prabowo 72 tahun, jadi saya hidup dan dibesarkan di era Orde Baru, saya sangat mengenal Pak Prabowo. Saya dengan beliau pun sangat menghormati sekali, saya sangat menyanjung dengan ketegasan beliau, kegagahan beliau, sangat handsome sekali waktu zaman beliau masih muda, masih menjabat, sangat handsome sekali, sangat tegas, sangat humble. Banyak jenderal mungkin seram atau apa, tapi Pak Prabowo dari dulu sangat humble sekali, sangat hangat dan sangat kekeluargaan. Beliau itu sangat dekat kok dengan orang-orang, itu sangat dekat sekali. Jadi saya benar-benar mengenal beliau tuh sosok jenderal yang family man, kepada keluarganya sangat hangat, sangat sayang, kepada karyawannya juga sangat sayang sekali, sangat perhatian, dengan kerabat-kerabatnya pun beliau sangat perhatian. Jadi saya mengenal beliau ya sebagai sosok pemimpin yang mengayomi lah, seperti itu. Pernah ada cerita-cerita dengan Pak Prabowo sendiri, Bu? Terakhir saya ke Kartanegara bersama dengan Wakil Pembina Gerindra, Bapak Muhammad Iriawan. Saya bersilaturahmi dengan beliau di sana. Kita berbincang sedikit ya, say halo apa kabar, karena kesibukan masing-masing jarang bertemu ya. Tapi tetap saja kita sangat baik silaturahminya. Walaupun beliau sangat sibuk, lama tidak bertemu, beliau sangat hangat sekali, sangat humble sekali. Sampai saya sangat tersanjung. Beliau bersalaman dengan kami semua, bercerita tentang politik, juga dengan berkaca-kaca. Bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya usianya sudah 72 tahun, beliau sudah selesai kepada kehidupannya, beliau sudah mencapai semuanya, bahwasanya menjadi pemimpin adalah pengabdian terakhir beliau untuk rakyat dan bangsa. Sebelum beliau berpulang nanti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, beliau ingin mengabdikan
segala bakti luhurnya untuk rakyat dan bangsa, dan bagi saya itu adalah statement yang sangat sincerity, sangat tulus sekali. Saya sangat terpukau dengan seorang jenderal besar yang memiliki semuanya, berdarah bangsawan. Eyangnya adalah pendiri BNI 46, ayahnya sendiri juga seorang menteri ekonomi yang sangat terkenal sekali, tapi beliau sangat humanis ya. Beliau sangat merendahkan hati sekali di depan seluruh karyawan, seluruh koleganya. Jadi menurut saya, oh ini pemimpin yang benar-benar dari hati. Karena kalau memimpin tidak dari hati, tidak akan menghasilkan suatu kemakmuran dan kesejahteraan yang nyata. Kita harus memiliki pemimpin yang tulus, ikhlas, yang Pak Prabowo itu kan kalau dilihat dari sejarah historikalnya sudah banyak dikhianati, sudah banyak disakiti, sudah banyak terusir dari bangsa ini, tapi tetap tegap berdiri untuk mengabdi kepada bangsa ini tanpa rasa dendam, tanpa rasa sakit hati. Jadi tulus saja untuk bangsa ini, untuk rakyat ini, beliau sangat tulus sekali. Itu yang membuat saya menjatuhkan pemikiran-pemikiran, penilaian yang objektif, benar-benar bukan karena Pak Prabowo masih kekerabatan dari keluarga atau apa, bukan, tapi memang dilihat dari pribadi, kapabilitas dan loyalitas beliau memang luar biasa. Ya, waktu pelantikan wakil ketua pembina wakil pembina dan Pak Iwan Bule dan Al-El, Ibu hadir di sana gitu. Ngapain tuh, Bu? Oke. Masuk Gerindra juga? Enggak, kalau berpartai enggak dulu ya, karena mungkin saya masih santai dengan job-job yang tidak terlalu menguras waktu ya. Saya lebih memilih untuk menjadi konsultan politik, untuk membantu para generasi calon-calon pemimpin bangsa. Apa yang saya miliki, ilmunya kalau bisa saya share buat calon-calon pemimpin bangsa, itu saya akan lebih lebih senang begitu kalau ilmu saya bisa bermanfaat. Terlebih mungkin seperti Pak Iriawan kan sahabat saya lama ya, karena beliau juga seorang jenderal besar yang track recordnya semua orang tahu, pemimpin besar, berjiwa korsa, juga tulus terhadap bangsa dan rakyat. Jadi jenderal-jenderal, pemimpin negarawan yang satu frekuensi itu berkumpul bersama di satu garda di Gerindra, di Kartanegara. Jadi saya melihatnya itu, saya bersyukur ketika negarawan besar bangsa ini mampu berkolaborasi dalam tujuan visi yang baik buat bangsa ini. Saya sangat mendukung, dan ketika apa yang saya bisa berikan kepada mereka, saya akan kontribusikan dengan tulus ikhlas untuk sama-sama membangun bangsa ini, seperti itu. Apalagi nanti sama-sama didoakan bahwasanya Pak Muhammad Iriawan diwacanakan untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Semoga gubernur Jawa Barat memiliki pemimpin yang berjiwa korsa, dari militer juga, yang akan memberikan suasana baru, yang memberikan kebijakan-kebijakan baru, yang menyempurnakan kebijakan yang lama. Semoga bisa lebih mensejahterakan dan memberikan keadilan yang merata untuk rakyat Jawa Barat. Seperti itu. Dari Gerindra sendiri, Bu, yang punya elektabilitas dan wacana untuk maju di Jabar 1 itu ada Pak Muhammad Iriawan, Pak Iwan Bule, dan Deddy Mulyadi. Nah, lebih cenderung kemana nih, Bu, dari Gerindra sendiri, Bu? Oke, kalau dari Gerindra sendiri, kalau saya melihat arah peta perpolitikannya masih ke Pak Muhammad Iriawan ya, karena kita melihat Pak Deddy Mulyadi seorang kepala daerah yang sangat cakap juga, namun kelihatannya melihat perpetakan politik dari Partai Gerindra, masih Pak Muhammad Iriawan yang menjadi calon
yang kuat untuk Pilgub Jabar, karena melihat dari sosok beliau adalah track recordnya memimpinnya, kita boleh ingat dong ketika beliau memimpin 212, Iya. bagaimana dia mendamaikan tanpa ada yang tersakiti dan tanpa ada pertumpahan darah. Itu tidak gampang. Beliau sebagai Kapolda Jabar ataupun Kapolda Metro Jaya, beliau hanya memberikan pengabdian yang luar biasa, keselamatannya pun beliau abdikan untuk bangsa ini. Jadi dari jiwa-jiwa Korsa yang besar itu akan memberikan semangat sendiri untuk kepemimpinan di masa depan yang lebih bertanggung jawab, yang lebih kredibel dan lebih visioner. Karena nomor satu adalah keamanan. Ketika keamanan ini sudah terjaga, kesejahteraan, kemakmuran semua akan mengikuti. Tapi kebutuhan mendasar adalah keamanan. Dan sekali lagi, keamanan itu expertnya adalah orang-orang yang sudah terlatih di dalam militer. Iya, betul. Bu, untuk ini Bu, dalam koalisi nasional tuh kan Gerindra dengan Golkar dan PAN, Gelora kayak gitu. Untuk kontestasi di Jabar, apakah memungkinkan koalisi itu bakal diterapkan di Jabar, mengingat Ridwan Kamil yang menjadi ketua pemenangan tim Prabowo itu menjadi ketua. Nah, apakah nanti dalam perpeta politikan di Jawa Barat akan berbenturan antara Ridwan Kamil dan Pak Muhammad Irawan? Kalau berbenturan jelas tidak. Nanti ada kebijakan sendiri-sendiri dari partai ya. Tapi saya akan menanggapi sesuai kapasitas saya saja, bahwa berbenturan jelas tidak, karena Gerindra adalah partai yang nasionalis, mengedepankan perdamaian. Jadi Gerindra pun, Pak Prabowo pun, saya yakin akan tepat memilihkan calon pemimpin Jawa Barat yang sesuai dengan kebutuhan Provinsi Jawa Barat dan rakyat Jawa Barat. Dan untuk saat ini tetap kepercayaan itu terlihat ada pada Pak Muhammad Iriawan. Bu, Pilpres 2019 dengan 2024 agak berbeda nih Bu. Agak adem nih kalau sekarang Bu. Beda dengan 2019 yang ada sebutan-sebutan antara kedua pihak nih. Harapan Ibu untuk Pilpres 2024 ini seperti apa Bu? Harapan saya untuk Pilpres 2024 ini adalah sebuah kontestasi politik pemilu 2024 yang bisa membawa kemajuan untuk bangsa Indonesia. Mekanisme pemilu berjalan dengan adil dan damai, berkemanusiaan, sesuai dengan cita-cita demokrasi bangsa ini. Karena kita sudah memasuki inisiasi demokrasi, dan saat ini kita memasuki konsolidasi demokrasi. Ketika kita sudah memasuki konsolidasi demokrasi, kita kalau melihat petaan perjalanan demokrasi, Indonesia akan mencapai demokrasi matang ketika kita sudah melewati 7 kali pesta demokrasi dengan sangat damai, pemilu dengan sangat damai, dan kita sudah pada titik konsolidasi. Jadi kita harus benar-benar menjaga atmosfer demokrasi itu agar kita bisa mencapai kematangan demokrasi. Dan ketika kita sudah mencapai kematangan demokrasi, kita bisa melihat bahwasanya tujuan negara kita itu sudah benar-benar tercapai di dalam demokrasi yang berkembang ke arah yang lebih baik. Lepas dari isu kemarin, masalah MK dan sebagainya, itu menjadi catatan tersendiri, menjadi pembelajaran tersendiri, dan ke depan kita bisa membuat demokrasi ini semakin hidup, tidak hanya sebagai sebagai wacana saja, tapi benar-benar lebih hidup lagi, bahwasanya ruang
politik, ruang publik itu benar-benar untuk bisa berdiskusi antara pemerintah dan rakyat. Itu keinginan saya. Ya. Ya. Baik, Bu. Itulah bincang kami hari ini. Banyak yang kita diskusikan mulai dari peta perpolitikan Pilpres, geopolitik, mengenal sosok dari para calon presiden, hingga ke politik daerah. Nah, mungkin itu saja, Bu, yang bisa kami bincangkan, Bu. Mungkin bisa lebih bermanfaat buat warga Jabar khususnya dan umumnya untuk warga Indonesia, sehingga bisa lebih bijak dan lebih konsen dalam memilih calon presiden nanti. Mungkin itu saja, Bu. Kami berdua undur diri. Saya Erwin dan Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.